Kalau soal pengalaman, alhamdulillah mulai dari nol sampai sekarang, pengalaman itu saya rasakan memang butuh perjuangan kerja keras, apalagi kita mulai bekerja dari nol itu memang benar-benar tidak ada modal. Hai pemirsa Media Channel, sore hari ini saya ditemani seorang pengusaha muda yang terbilang cukup sukses dan berhasil meniti usahanya mulai dari nol dengan memakai kantong kresek atau kantong plastik. Di samping saya, beliau hadir dalam bincang-bincang sore ini. Apa kabar Samar? Alhamdulillah kabar baik. Saya mau sedikit berbincang-bincang mengenai meniti karir usaha yang setahu saya mulai memakai dari kantong-kantong kresek door to door. Bagaimana pengalamannya itu? Kalau soal pengalaman, alhamdulillah mulai dari nol sampai sekarang, pengalaman itu saya rasakan memang butuh perjuangan kerja keras, apalagi kita mulai bekerja dari nol itu memang benar-benar tidak ada modal. Dan orang yang melihat kita sekarang ini karena melihat dengan kondisi toko yang sudah terisi, ada bangunan yang dia lihat, dan kemudian tokonya ada berbagai macam produk, jadi orang menilainya itu dari luar saja tampak bagus, hasilnya aja yang dilihat orang, tapi tidak tahu dengan perjalanannya seperti apa, perjalanan awal Gudang Unik. Gudang Unik itu perjalanannya memang cukup keras. Jadi awal meniti karir itu kan pasti banyak rintangan atau saya hampir dibilang meniti usaha itu hanya bermodalkan kepercayaan. Itu kendalanya biasa ada dari konsumen, kan produk-produknya itu hanya diposting melalui media sosial, di-share ke grup-grup. iya. Itu ada nggak keraguan dari pembeli? Jadi saya ceritakan dulu, sejak awal itu saya merintis karir, pada saat itu online shop tidak semarak seperti sekarang ini, dimana pada waktu saya mulai merintis karir, awalnya itu saya belum terjun langsung di dunia online shop. Saya memasarkan barang itu dalam sebuah bingkisan, saya order umpama per kilo. Kemudian ada lagi modal yang pertama dijual itu, ada lagi modal meningkat lagi, saya ambil lagi untuk selanjutnya 2 kilo sampai seterusnya. Nah, proses pemasarannya itu saya pasarkan melalui online? Bukan, saya bukan diterjun di online, saya memasarkannya dari teman-teman dulu, kemudian saya pasarkan kembali di kantor, terutama di kantor daerah Luwu Utara. Di situ saya keliling dari pintu ke pintu. Door to door? Ya, door to door. Apa kendala yang sering ditemui di lapangan kalau dalam hal ini menawarkan produk? Apalagi yang saya lihat produknya kan termasuk yang unik, yang langka, yang tidak dijual umum. Ya, kendalanya memang pada waktu itu kita susah memasarkan produk, jadi harus kita jelaskan kepada konsumen seperti ini kegunaan produknya dan apa yang bagaimana meyakinkan konsumen, karena produk yang kita jual memang agak berbeda dengan yang di pasar, yang ada di pasaran. Jadi kita berusaha saja untuk memahami dan menjelaskan produknya secara detail kepada konsumen. Itu saja, yang penting usahanya jalan. Soal membeli atau tidak itu urusan di belakangan, yang penting menawarkan dulu, prospeknya dulu, kita jalan dulu, selesai barang jalan, alhamdulillah ada yang beli, ada yang tidak, dan itu memang kendala kita. Itu butuh, kadang-kadang kan ketika kita memprospek konsumen itu biasa kan 1 kali, 2 kali, 3 kali, bagaimana caranya menawarkan sampai konsumen itu tertarik untuk membeli produk. Ada trik-trik khusus seperti apa yang dipakai untuk menarik konsumen?
Perlu belajar dulu supaya banyak kan pemirsa itu mau lihat di sini mereka banyak melihat mau menjual cuma mereka tidak tahu caranya menawarkan. Siapa tahu ada trik-trik yang bisa di. Kalau triknya sejauh ini saya tidak punya trik khusus. Saya hanya berusaha jalan saja keliling menawarkan produk. Kalau trik khusus tidak. Saya cuman itu intinya jalan memasarkan produk, kemudian menjelaskan produknya. Ada yang beli, ada yang tidak. Kalau tidak beli ya tidak apa-apa. Kalau yang memang membeli, alhamdulillah. Dan Awalnya produk apa saja? Kan itu pesannya di lewat online. Itu apa saja produk-produk yang sering ditawarkan? dulu awal karir saya itu pertama bukan langsung terjun di produk-produk yang seperti nama toko saya sekarang ini Gudang Unik. Dulu saya memasarkan produk mulai dari pakaian, terutama pada saat itu ada juga tas-tas branded dari Batam. Kemudian ada juga semacam kosmetik, peralatan macam-macam ya. Iya. Apa yang saya dengar bilangnya ini laris di pasaran, itu yang saya usahakan untuk rujukan. Kemudian saya saleskan keliling dari kantor ke kantor, door to door. Kalau saya boleh tahu omset dari awal itu berapa hingga sampai saat ini Nah, per hari aku. ini yang perlu saya jelaskan. Sebenarnya jujur dari awal karir saya itu saya sama sekali tidak punya modal. Kebetulan pada saat itu adik saya punya uang 3 juta. Kemudian dia mempercayakan saya untuk membuat ATM dan menabung memegang uang itu. Dan setelah beberapa bulan saya pegang uang itu, akhirnya muncul inisiatif saya. Bagaimana saya kelola ini uang? Kebetulan ada teman saya memang yang sudah penjual online. Iya. Kemudian saya lihat di situ, kayaknya lumayan memang juga hasilnya teman saya ini. Akhirnya saya kepikiran ke sana juga, kenapa tidak saya lakukan seperti yang teman saya lakukan. Kemudian saya berpikir, saya korek aja ini mungkin uang yang saya pakai inisiatif sendiri. Ini ada uang saya pegang. Iya, yang uang yang saya pakai dulu, saya pegang itu saya putar dulu beberapa, tidak semuanya, 3 juta. Pertama itu saya korek itu 500.000. 500.000. Yang saya order barang. Iya. Setelah saya order barang pertama itu, alhamdulillah perputarannya lancar. Kemudian saya order lagi kedua kalinya itu lancar juga. Tapi setelah itu saya pernah ditipu. Setelah itu saya berpikir lagi untuk meningkatkan produk tambahan yang saya jual, karena saya tidak mungkin stagnan di produk-produk yang itu saja. Akhirnya saya kepikiran untuk menambah lagi beberapa macam barang. Akhirnya saya korek lagi uangnya saudara ini, saya gunakan 1.500.000 pada saat itu. Kemudian di sini saya mengalami ditipu ya? Ya, pernah ditipu. Itu yang namanya belanja di dunia online itu memang kita dikelilingi dengan yang namanya modus penipuan, market pasar yang dikelilingi dengan penipuan. Itu memang sudah makanan kita di dunia online. Tapi setelah itu tertipu kan dia orang kalau sudah tertipu. Saya tidak mengungkapkan, saya tidak cerita kepada teman saya, kepada saudara saya bahwa saya kena tipu. Tapi cukup saya tanamkan dalam hati saya bagaimana caranya saya bisa mengembalikan uang ini. Kemudian kalau saya berhenti di sini, saya mau ganti uang saudara saya tidak ada dengan apa. Sementara saya tidak punya pekerjaan, tapi masih ada modal sedikit. Saya berpikir tidak mungkin saya berhenti di sini secepat itu. Saya juga semacam dengan musibah itu semacam ada hikmah dan pelajaran bisa diambil, dan itu menjadi tantangan kembali untuk bangkit. Ya, kemudian kan ada banyak pedagang juga yang saya dengar. Pedagang juga itu memang ada untung ruginya. Akhirnya saya berpikir ke situ, kenapa saya harus mundur? Saya baru perjalanan segini. Akhirnya saya korek lagi uang. Saya
saya tidak lanjut bilang mau berhenti menjual di dunia online, mau berhenti order barang. Saya tetap lanjutkan, saya tetap fokus untuk order barang. Alhamdulillah dari Alhamdulillah dari pengalaman penipuan itu akhirnya saya bisa membedakan yang mana yang seperti apa dari segi percakapan itu sudah kita bisa nilai. Ini sudah pernah ditipu, kita sudah bisa. Ya, apa itu dari segi apa? Dari apa yang membedakan bahwa ini penipu dengan ini yang bukan penipu? Kalau penipu, biasanya itu dia lebih gercep, lebih cepat menanggapi Dan mendesak kita. seumpama chatnya, teleponnya itu lebih kencang. Umpama kita diamkan, dia terus balas, dia terus seakan-akan memancing kita. Memang bahasanya bagus dengan cara-cara yang bagus yang dia gunakan, tapi apa ya? Semacam ada tawaran ini promosi, tawaran itu sudah kita bisa bedakan karena kita sudah pernah ditipu sebelumnya. Akhirnya kita bisa bandingkan dengan supplier yang sudah kita percaya ini, kita sudah bisa bandingkan. Kalau memang supplier sudah terpercaya, itu mereka lebih agak cuek saja dibanding dengan orang-orang yang menipu itu. Jadi itu suatu pelajaran penting di dunia online. Saya tanya lagi tadi kan saya tanya berapa omset per hari, kalau bisa ditahu pemasukannya dari hasil penjualan. Karena saya dengar juga ini, saya di saat kemarin terjadi bencana itu saja, semua toko tutup, di gudang unik itu saya kan sempat datang, itu saya lihat pembeli masih bolak-balik begitu. Artinya alhamdulillah lancar. Saya mau tahu berapa omsetnya biasanya sehari-hari sebelum bencana dan sesudah bencana terjadi longsor kemarin di utara. Alhamdulillah kalau untuk modal, mohon maaf saya tidak bisa. Bukan modal, Omsetnya saya tidak bisa sebutkan. Rahasia Karena ya? itu Tapi alhamdulillah, rahasia saya pribadi. alhamdulillah hasilnya. Alhamdulillah bisa mencukupi, bisa traktir teman, Bisa jalan-jalan, dan bisa beli bangun aset di rumah mana-mana. orang tua, bisa beli aset. Saya dengar ada aset juga di Morowali, bangun kos-kosan. Ya, alhamdulillah saya sudah Semua mulai- hasil dari saya sudah mulai usaha ini. melirik itu karena saya dengar memang Morowali prospeknya ini Morowali itu. sudah luar biasa manusianya di sana karena ada pabrik di sana, perkembangan Makanya tergiur untuk ya, membangun kos-kosan di sana. Yang saya tahu juga dari teman juga di sini punya aset juga sini di daerah beli lokasi ya. Ya, kalau di aset yang baru kan kebetulan saya masih sewa toko sekarang. Jadi kemarin itu ada aset memang yang saya beli di dekat pasar sentral. Pasar Itu mau sentral dibangun Sangga nanti. yang ada di Bali AC di sudut sebelah pokoknya di sebelah timur depan masjid itu ada lahan yang saya beli di situ, harganya saya cash 570 juta. Oke, saya mau tanya lagi karena waktu terus berjalan ini. Saya mau tanya, ada nggak pesan khusus bagi para teman-teman pengusaha pemula yang ingin berbisnis dalam online shop seperti yang Ferdi yang lakukan? Pesannya? Ya, intinya kalau kita menjual online tetap fokus. Jalani saja apa yang kita usahakan. Jangan lupa, jangan bosan posting apa, jualan apa, setiap malam posting. Kan sekarang itu banyak tanpa mengenal waktu. Ya, banyak grup-grup dagang itu bisa kita manfaatkan. Kemudian sekarang kan Facebook sudah bisa live, itu bisa dimanfaatkan semua. Yang penting ada celahnya, kita berusaha, jangan sepi dari postingan itu. Jangan apalagi sepi. mau putus asa. Ya, apalagi putus asa. Dalam setiap hari itu harus ada postingan, karena orang akan melihat kita bahwa ini adalah penjual. Memang awalnya itu agak susah untuk menemukan konsumen yang tepat, tapi pada saat kita sudah rajin-rajin posting, orang akan
tahu kita itu bahwa ini memang benar-benar penjual, dan besok-besoknya lagi mungkin orang itu akan menanyakan sesuatu atau barang ke kita penjual online ini. Misalnya Ketika dia tertarik, ya. ketika dia sudah tahu bahwa kita adalah penjual, maka konsumen itu sendiri akan menanyakan barang, adakah barang seperti Datang ini, sendiri. adakah barang ini. Konsumennya sekarang Gudang Unik kan itu mungkin bukan hanya di Luwu Utara, itu sudah sampai daerah mana saja. Karena kan sebagai grosir juga. Ya, alat-alat dapur apa segala macam. Kalau di Gudang Unik kita memang ada 3 tahapan harga, mulai dari harga ecer, harga grosir, dan harga partai. Alhamdulillah di pemasaran kami itu sudah sampai seluruh Indonesia. Itu alhamdulillah. Tapi untuk di daerah Sulawesi itu kita lebih banyak ke Morowali, karena lebih tinggi omset daya beli orang di sana. Kemudian di Luwu Timur, kemudian Palopo yang tetangga-tetangga kabupaten sekitar Di seputaran wilayah ini. lebih banyak. Kalau yang lainnya itu tambahan, tapi alhamdulillah itu sudah bisa memenuhi dan perputarannya sangat luar biasa. Jadi semua bisa terlayani, bukan hanya di Masamba saja. Ya, Oke pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Samar, sekaligus nama FB-nya Ferdi Masamba. Jadi teman-teman semua atau bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa Media Berita Channel, boleh saya tambahkan? oh silakan. Jangan lupa nama FB kami ada fanspage-nya juga, Gudang Unik Masamba. Ada Instagram nama juga? toko Gudang Unik Masamba, nama FB juga Gudang Unik Masamba. Kalau Instagram ada tapi itu jarang dikelola. Kemudian ada situsnya juga, www.gudangunikmasamba.com. Ya. Agar Sista bisa lihat di situ. Semua produk ada di situ. Semua produk, belum semuanya produk, tapi semestinya ada yang mewakili di situ. Sudah banyak produk yang kita tampilkan. Cuma belum di situ. sempat Belum barangkali. sempat. Iya, karena baru ya. Ya, memang baru situs ini dibuat, jadi belum sempat semuanya diupdate di situsnya. Jadi itulah pemirsa. Jadi yang datang ke Masamba mau belanja yang unik-unik, silahkan datang ke Gudang Unik di Jalan apa ini, Kapuna ya? Di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani. Kapuna, samping toko Farhan, Depan samping kantor lurah Kapuna, depannya BRI unit cabang Molangke. Jadi mau pilih cari barang yang unik-unik, datang ke Gudang Unik. Oke pemirsa, saya undur diri dulu. Terima kasih waktunya. MD, Terima kasih sama-sama. JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night.